Pernahkah kamu merasa nyawamu seperti diselamatkan pada detik terakhir? Atau kamu terhindar dari sesuatu yang buruk tanpa alasan logis? Ada suara batin yang muncul begitu kuat, padahal kamu tak pernah diajari mendengarkannya? Bisa jadi, itu bukan sekadar intuisi. Itu adalah perlindungan gaib dari energi yang telah mengikuti jiwamu sejak kehidupan sebelumnya. Dan kini, lewat kejadian-kejadian kecil yang sering kamu abaikan, kodam penjagamu mulai menunjukkan dirinya secara lebih jelas. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu dilindungi oleh kodam kuat tanpa kamu sadari. Ini tanda-tandanya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dari susunan kartu ini, sangat jelas dan tegas bahwa kamu bukan hanya memiliki kekuatan yang luar biasa secara batin, tetapi juga dijaga dan dilindungi oleh kekuatan spiritual yang tidak sembarangan. The High Priestess menandakan bahwa kamu memiliki koneksi batin yang sangat dalam dan kuat, yang seringkali membuatmu tahu sesuatu sebelum hal itu benar-benar terjadi. Kamu mungkin merasa lebih tenang dan damai dibanding orang lain saat dihadapkan pada masalah besar dan tantangan hidup, seolah ada energi yang meredam dan menenangkan ketakutanmu dari dalam, membuatmu mampu berpikir jernih dan tidak panik. Ini bukan kebetulan, melainkan sebuah tanda bahwa ada kekuatan yang bekerja secara diam-diam, namun sangat nyata, menjaga dan memandu langkahmu ke arah yang terbaik. Ace of Cups dan Queen of Cups menunjukkan bahwa hatimu menjadi saluran lembut, namun tajam bagi pesan-pesan ilahi atau energi pelindung yang datang dari alam semesta. Mereka tidak selalu menunjukkan diri secara nyata dan kasat mata, tetapi mereka berbicara lewat perasaan terdalam, lewat mimpi-mimpi yang penuh makna, dan lewat kejadian-kejadian kecil yang secara tidak langsung menyelamatkanmu dari bahaya dan kerusakan yang seharusnya terjadi. Kamu mungkin sering merasakan kehadiran energi yang menenangkan di saat-saat sulit, seolah ada kekuatan lembut yang menyelimuti dan memberi kekuatan lebih dari dalam dirimu sendiri. Kepekaan ini adalah tanda bahwa ada kekuatan yang sangat halus namun sangat kuat, yang selalu mengawasi dan mendukung perjalanan hidupmu. Justice Reversed, The Hanged Man, dan Three of Swords berbicara tentang pengalaman pahit dan menyakitkan yang pernah kamu alami. Mereka mencerminkan masa-masa di mana keadilan tampaknya tidak berpihak padamu, dan saat kamu merasa hidup ini tidak adil serta penuh ketidakpastian. Ada saat di mana kamu merasa seperti terjebak dalam situasi yang tidak bisa kamu kendalikan, dan hati terasa terluka karena pengkhianatan, kehilangan, atau ketidakpastian yang mendalam. Tetapi, bukankah kamu juga memperhatikan bahwa kamu selalu bangkit kembali, bahkan dari hal-hal yang hampir membuatmu hancur total secara mental, emosional, maupun spiritual? Itu bukan semata kekuatanmu sendiri, melainkan gabungan antara tekad jiwamu yang kuat dan kekuatan yang menjagamu dari balik tabir dunia fisik ini. Suatu kekuatan yang seringkali tidak kasat mata, namun sangat nyata keberadaannya. Kekuatan ini bekerja secara diam-diam, seringkali tanpa kita sadari, namun keberadaannya sangat nyata dan terasa dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Ia adalah kekuatan yang mampu menyembuhkan luka-luka terdalam, menguatkan hati yang lemah, dan memberi harapan di saat segala sesuatu tampak gelap dan suram. Kamu mungkin pernah merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri yang selalu hadir di saat-saat kritis, memberi petunjuk dan kekuatan untuk terus melangkah maju. Mereka yang mengenalmu mungkin tidak selalu menyadari kekuatan ini, tetapi kehadirannya begitu nyata. Seperti angin lembut yang menyentuh wajahmu saat kamu merasa sendiri, atau seperti sinar matahari yang menghangatkan hati di tengah badai kehidupan. Five of Wands dan Knight of Swords menunjukkan bahwa kamu pernah berada dalam konflik dan pertarungan, bahkan harus berjuang melawan orang-orang atau situasi yang tampaknya tidak adil dan menguji kesabaran. Kamu sering harus mempertahankan diri dan prinsip-prinsipmu sendirian, menghadapi tekanan dan tantangan dari berbagai arah. Namun entah bagaimana, kamu tetap berdiri teguh.
Bahkan saat semuanya tampak ingin menyerah dan kelelahan menghampiri, ada kekuatan tak terlihat yang seperti mendorongmu untuk bertahan. Satu hari lagi, satu langkah lagi, satu harapan lagi. Kekuatan ini mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tetapi keberadaannya terasa begitu nyata dalam hati dan pikiranmu, memberi energi dan semangat yang tak pernah padam. Di balik semua konflik ini, ada kekuatan yang tak terlihat bekerja secara diam-diam, menuntun dan melindungimu dari bahaya yang tidak kasat mata. Mereka yang pernah mengalami masa-masa sulit, merasa terjebak dalam pusaran masalah dan konflik, mungkin tidak menyadari bahwa kekuatan ini adalah bentuk perlindungan dari dunia spiritual. Ia adalah energi yang menjaga agar kamu tetap kuat dan tidak kehilangan arah, bahkan saat segala sesuatunya tampak berantakan dan tidak menentu. Kamu mungkin pernah merasa bahwa ada kekuatan yang membentengi dan memberi kekuatan saat kamu merasa lemah, yang mendorongmu untuk tetap berjuang, walaupun dalam keadaan paling sulit sekalipun. The High Priestess di sini menjadi kartu yang paling kunci dan penting. Ini bukan hanya tentang intuisi dan firasat, tetapi juga tentang ilmu lama, pengetahuan spiritual yang mendalam, dan ikatan batin yang kuat dengan alam semesta. Dia adalah penjaga yang bekerja dalam diam dan kerahasiaan, tidak menunjukkan kekuatannya dengan gemuruh atau pameran yang berlebihan, tetapi melalui bisikan lembut yang membuatmu tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan kapan harus mundur demi keselamatan dan keberhasilanmu sendiri. Dia adalah simbol bahwa kebijaksanaan dan kekuatan sejati tidak selalu harus terlihat dan keras, tetapi bisa hadir melalui ketenangan dan kedalaman hati. Dengan mengikuti petunjuk dari energi yang diam-diam bekerja ini, kamu akan selalu tahu kapan waktunya berhenti sejenak, merenung, dan mengumpulkan kekuatan sebelum melangkah kembali menghadapi dunia. Dalam waktu dekat, kamu akan kembali diuji, bukan dalam bentuk ancaman besar yang dramatis, tetapi melalui pilihan-pilihan kecil yang tampaknya sepele, namun sangat menentukan. Ada situasi yang tampak biasa saja di permukaan, tetapi sebenarnya akan menjadi titik balik penting dalam perjalanan hidupmu. Disinilah kekuatan khodamu akan membisikkan rasa tidak nyaman atau hati-hati saat kamu hendak mengambil keputusan yang salah. Dengarkanlah suara hati dan intuisi itu, karena perlindungan ini tidak bekerja lewat keajaiban dramatis atau kecepatan yang mencolok, tetapi lewat rasa halus yang muncul dari dalam dirimu sendiri. Seperti bisikan lembut dari energi yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu lihat dan sentuh. Jika kamu peka dan mampu memperhatikan tanda-tanda kecil tersebut, kamu akan tahu kapan saatnya mempercayai bisikan batin dan intuisi yang muncul. Saat kamu mengikuti dan mempercayai petunjuk dari dalam, kamu akan menyadari bahwa kamu memang tidak pernah sendirian. Dan kekuatan yang menjaga serta membimbingmu ini selalu ada di dekatmu, dalam bentuk energi yang lembut namun sangat kuat. Keberadaan mereka, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, adalah bukti bahwa kamu memiliki perlindungan dan kekuatan yang jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Jadi, teruslah percaya dan berpegang teguh pada kekuatan batin dan spiritualmu, karena di sana ada kekuatan yang tak pernah hilang, yang selalu siap membantumu melewati setiap ujian dan tantangan hidup yang akan datang. Kekuatan spiritual ini adalah sumber kekuatan yang tak terbatas, yang mengalir dalam setiap aspek hidupmu. Ia tidak hanya sekadar pelindung, tetapi juga pemberi inspirasi dan motivasi yang tak pernah padam. Dalam setiap langkah yang kamu ambil, ada energi yang mengalir secara halus dan terus-menerus, menguatkanmu dari dalam. Ia adalah kekuatan yang menjaga dirimu dari segala bahaya dan rintangan, serta membimbingmu menuju jalan yang benar dan terbaik menurut rencana ilahi. Kamu mungkin tidak menyadari sepenuhnya keberadaannya, tetapi kehadiran energi ini sangat nyata dan ia bekerja secara diam-diam namun sangat efektif. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan kekuatan dan perlindungan ini. Percayalah bahwa setiap pengalaman, setiap tantangan, dan setiap ujian yang kamu jalani adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan spiritual. Kamu adalah makhluk yang dilindungi dan dijaga oleh kekuatan yang sangat besar,
yang selalu hadir dan siap membantumu kapanpun dibutuhkan. Dengan memelihara kepekaan dan kepercayaan terhadap kekuatan ini, kamu akan selalu berada dalam perlindungan dan bimbingan yang nyata, meskipun tidak selalu terlihat secara fisik. Dan di saat-saat kritis, saat hati dan pikiranmu merasa ragu, ingatlah bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang mampu dilihat mata, yang selalu menyertai perjalanan hidupmu, memberi kekuatan, kedamaian, dan harapan yang tak pernah padam. Intinya, dalam waktu dekat, kamu akan kembali diuji, bukan dalam bentuk ancaman besar, tapi lewat pilihan. Ada situasi yang tampak biasa saja di permukaan, namun sebenarnya akan menjadi titik balik. Disinilah kodamu akan membisikkan rasa tidak nyaman atau hati-hati saat kamu hendak mengambil keputusan yang salah. Dengarkan, karena perlindungan ini tidak bekerja lewat keajaiban dramatis, tapi lewat rasa halus yang muncul dari dalam dirimu sendiri. Jika kamu peka, kamu akan tahu kapan waktunya mempercayai bisikan batinmu. Dan saat kamu mengikuti itu, kamu akan menyadari bahwa kamu memang tidak pernah sendirian. Apakah kamu pernah merasa seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengarahkan langkahmu, tanpa kamu tahu siapa atau apa yang sebenarnya berada di baliknya? Sebuah dorongan halus, sebuah panggilan yang datang dari dalam hati maupun dari luar, yang memaksa kamu untuk melangkah ke suatu arah yang bahkan kamu sendiri belum sepenuhnya pahami. Rasanya seperti ada kekuatan misterius yang menggerakkanmu, memaksa kamu keluar dari zona nyaman. Namun di saat bersamaan kamu merasa kebingungan dan bertanya-tanya, mengapa aku harus berjalan ke arah ini? Mungkin kamu sedang menjalani sebuah proses, sebuah perjalanan hidup yang terasa seolah bukan dari keinginanmu sendiri, melainkan dari kekuatan lain yang lebih besar dan lebih kuat dari dirimu. Tapi, entah bagaimana, kamu tetap menjalani semuanya, karena di dalam hati terdalam, kamu merasa bahwa inilah jalan yang harus kamu tempuh, walau kejelasan tentang jalan itu sendiri belum sepenuhnya kamu pahami. Dalam perjalanan ini, seringkali kita dihadapkan pada perasaan bahwa ada sesuatu yang mendorong kita tanpa adanya penjelasan yang jelas. Perasaan itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri, dari hati yang penuh dengan intuisi dan naluri, atau bisa juga dari luar. Entah itu kekuatan tak kasat mata, energi semesta, atau bahkan kekuatan dari orang lain yang mempengaruhi jalan hidup kita. Kita merasa diarahkan, tapi tidak tahu siapa atau apa yang melakukan pengarahan itu. Perasaan ini sering membuat kita merasa kecil dan tak berdaya, seolah-olah kita hanyalah boneka yang digerakkan oleh kekuatan di luar kendali kita. Padahal, mungkin itu adalah bagian dari proses transformasi besar yang sedang kita jalani yang sebenarnya sudah dirancang oleh alam semesta untuk membawa kita ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Kartu Death dalam tarot seringkali dipandang sebagai simbol akhir dari sebuah fase kehidupan dan awal dari fase yang baru. Ia menandakan bahwa sesuatu yang lama harus berakhir agar yang baru bisa muncul. Tapi yang penting di sini adalah memahami bahwa akhir itu bukan selalu sesuatu yang kita inginkan secara sadar. Bisa jadi, akhir itu datang karena ada kekuatan yang lebih besar dari kita yang menggerakkan perubahan tersebut, tanpa meminta izin atau memberitahu secara penuh. Perubahan itu datang tanpa peringatan, tanpa persetujuan dari hati kecil kita. Seperti badai yang datang tiba-tiba dan menghancurkan apa yang lama agar yang baru bisa bangkit. Dalam proses ini, kita sering merasa bingung dan bahkan merasa dipaksa. Tapi sesungguhnya, itu adalah bagian dari perjalanan transformasi yang harus kita jalani. Tidak selalu mudah, tapi diperlukan agar kita bisa melepas pola lama, mengatasi ketakutan, dan membuka jalan untuk pertumbuhan yang sejati. Lalu, muncul energi dari kartu The Emperor, yang memperlihatkan bahwa kekuatan yang menggerakkan kita itu berasal dari suatu bentuk otoritas, kekuasaan, atau bahkan takdir yang sangat terstruktur. Seolah ada blueprint atau rencana besar yang sedang kita ikuti tanpa sadar. Kita mungkin merasa bahwa hidup ini seolah tidak memberi ruang untuk pilihan, atau bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan dan kita hanya tinggal mengikuti arusnya. Tapi sebenarnya energi ini membantu kita membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan.
Ia membantu kita menyusun langkah-langkah yang diperlukan, mengatur strategi, dan menata kehidupan dengan disiplin dan kekuatan yang terarah. Arahan yang kita rasakan itu, meskipun awalnya terasa membingungkan dan penuh ketidakpastian, sebenarnya adalah proses membentuk kita menjadi sosok yang lebih stabil, lebih berdaya, dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Hasilnya mungkin belum tampak saat ini, tetapi setiap langkah yang kita ambil sedang membangun dasar yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Di sisi lain muncul kartu King of Wands, yang mengingatkan kita bahwa di balik semua pengaruh dan arahan itu, sebenarnya kita memiliki kekuatan dan potensi besar untuk memahami dan mengendalikan jalan hidup kita sendiri. Kalau kita berani jujur dengan diri sendiri dan mengakui ambisi dan passion yang sesungguhnya, kita akan mampu melihat bahwa arahan tersebut bukanlah sesuatu yang mengekang, melainkan peluang untuk bersinar dan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kadang, kita diarahkan ke jalan yang kita takuti karena disitulah sebenarnya potensi terbesar kita tersembunyi. Jalan ini mungkin penuh tantangan dan rintangan, tapi disitulah kita bisa menemukan kekuatan dan keberanian untuk memimpin hidup sendiri. Jangan biarkan ketakutan dan keraguan-raguan menghalangi langkah kita. Sekarang saatnya untuk berani mengambil kendali, meskipun langkah pertama terasa menakutkan dan penuh ketidakpastian. Namun di dalam diri kita juga ada ketakutan akan kestabilan dan keamanan. Kartu King of Pentacles terbalik menunjukkan bahwa ada keraguan besar dalam diri kita, soal kemampuan untuk mencapai kestabilan dan keberlanjutan dalam hidup. Mungkin kita merasa kurang sumber daya, baik dari segi materi, kepercayaan diri, maupun dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Kita berada di tengah-tengah jalan, antara rasa takut gagal dan keinginan untuk bertumbuh dan berkembang. Ketika kita merasa diarahkan, seringkali kita merasa kehilangan pegangan, dan merasa bahwa kita tidak cukup kuat untuk mengikuti panggilan itu. Tapi inilah saatnya untuk menyadari bahwa keraguan tersebut adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Kalau kita hanya mengikuti rasa aman dan nyaman, kita mungkin tidak akan pernah melangkah ke arah perubahan yang sebenarnya diperlukan. Jadi, saat kamu bertanya-tanya mengapa kamu merasa seolah diarahkan tanpa tahu siapa yang melakukannya, cobalah untuk melihat lebih dalam. Mungkin ini adalah panggilan dari jiwamu sendiri, dari bagian terdalam dari dirimu yang sudah lama tahu jalan mana yang harus ditempuh. Ini adalah dorongan untuk melepaskan pola lama, kebiasaan lama, cara berpikir yang membatasi, dan ketakutan yang sudah tidak relevan lagi. Hidupmu sedang diminta untuk berkembang, bukan dengan cara yang selalu kamu inginkan, tetapi dengan cara yang kamu butuhkan untuk mencapai pertumbuhan sejati. Kadang, jalan yang harus kita tempuh tidak selalu mulus dan penuh kenyamanan. Tapi, di balik semua ketidakpastian dan rasa tidak tahu ini, ada arah yang sangat jelas menantimu di ujung perjalanan. Meskipun kamu mungkin merasa sendirian dalam proses ini, sebenarnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Energi besar yang menggerakkanmu ini bisa jadi adalah bentuk bimbingan dari semesta, dari leluhur, atau bahkan bagian terdalam dari dirimu sendiri yang sudah lama tahu ke arah mana seharusnya kamu melangkah. Kamu hanya perlu cukup berani untuk tidak lari dari ketidakpastian itu. Karena di balik semua ketidakjelasan dan rasa takut, justru ada petunjuk dan jalan yang sangat jelas menantimu. Jangan ragu untuk membuka hati dan pikiranmu, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu semakin dekat pada tujuan dan panggilan sejati hidupmu. Ingatlah bahwa proses ini adalah bagian dari perjalanan besar yang akan mengubah hidupmu secara fundamental. Dan setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, adalah bagian dari pelajaran yang akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Jadi, percayalah bahwa semua arahan ini, meskipun terasa samar dan penuh misteri, adalah bagian dari rencana besar yang sedang berlangsung di balik layar kehidupanmu. Kamu hanya perlu berani berjalan, mengikuti intuisi, dan percaya bahwa di ujung perjalanan itu ada sesuatu yang indah dan penuh makna menantimu. Jangan takut untuk melewati ketidakpastian, karena di sana, di balik kabut ketidakpastian itu, tersimpan arah yang sangat jelas dan pasti, sebuah panggilan untuk berkembang, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri,
dan untuk menjalani hidup yang benar-benar sesuai dengan jati dirimu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.